Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah mempraktekkan salah satu di antara pelajaran fikih yang utama dalam hidup kita. Dan itu adalah kewajiban seorang muslim pada muslim yang lainnya, yaitu perawatan jenazah. Jadi perawatan jenazah ini memang hukum fikihnya fardu kifayah, tapi bagi antum bisa jadi fardu ain. Kenapa? Karena di satu tempat, kalau di daerah itu tidak ada orang yang ngerti tata cara perawatan secara sunnah Rasulullah SAW, maka bagi orang-orang yang ngerti bisa jadi menjadi sebuah fardu ain. Maka kalau yang kita pelajari selama ini itu adalah teori yang ada di kitab-kitab para ulama, maka hari ini kita coba bismillah untuk mempraktekkan langsung sampai proses penguburan. Kuburan ini siap, tapi gak diuruki. Barakatuh asalnya Allah hayakum. Bismillah, mudah-mudahan waktu mencukupi. Jadi untuk kita mempelajari semuanya biidznillah. Anda tidak akan bahas dalil, tidak akan bahas istidlal karena itu pembahasannya di kelas. Kita hanya akan membahas tentang praktek tata laksana pelaksanaan perawatan jenazah. Jadi para hadirin azani Allah wa yakum, proses kematian dimulai dari nazak. Kita bicara kalau sakit normal, gak sakit kecelakaan, gak sakit dimakan macan atau yang lain. Sakit jadi wafat normal biasanya dimulai dari sakit, kemudian nazak. Dalam kondisi seorang itu hadaratul maut, jadi hadarahu al maut, orang itu hampir wafat, maka tugas dari orang yang di sekelilingnya untuk apa ya, mentalkin. Mentalkin itu bukan orang yang di sekeliling orang yang sakit itu ngomong la ilaha illallah, tapi nuntun orang yang sakit untuk berkata la ilaha illallah. Jadi talqin itu nuntun orang yang sakit supaya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Yang ada keutamaannya itu bukan mendengar kata la ilaha illallah, tapi yang ada keutamaannya adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi praktek talqin itu adalah, katakan ya, praktek talqin itu adalah ini la ilaha illallah gitu. Kalau kemudian ini yang sakaratul maut itu mengucapkannya, biarkan dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, berhenti, ulangi lagi, diminta lagi, disuruh lagi, dituntun lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tek. Mayit kukur-kukur. Tek. Yang kedua ya akhwan, kematian itu dimulai dari kaki. Karena roh itu dicabut dari arah atas. Jadi dari arah atas. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan inna ruha idza qubidat tabi'ahal basar. Roh itu apabila dicabut diikuti oleh pandangan mata. Karena roh itu dicabut dari sini, dari arah atas. Jadi maka yang wafat duluan area kaki. Yang wafat tidak gerak duluan itu area kaki. Siapapun orang yang pernah melihat proses sakaratul maut dan tercabutnya roh pasti tahu bahwasanya kaki itu dia itu akan kejang duluan, kemudian tergeletak gitu, nggak berdaya. Itu tanda roh sudah tidak ada. Karena kematian itu intinya hanya satu, mufaraqatur ruh al jasad. Roh pisah dengan jasad, itu kematian. Jadi kalau semua fisiknya utuh apa adanya, tapi karena ditinggalkan oleh rohnya, maka fisiknya sudah tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Pada waktu dia ke atas begitu terakhir
Ini maka pandangan mata itu akan diikuti oleh pandangan mata. Rata-rata orang meninggal dunia itu matanya terbuka. Nah, terbuka. Yang terus sini bisa nggak ya? Orang, tahu ya? Ya. Jadi orang itu kalau tahu ya? Dengar ya? Orang itu para ikhwah, kalau meninggal dunia, meninggalnya cabutnya roh itu dari atas. Makanya rata-rata, jadi mata itu terbuka mengikuti perginya roh. Mengikuti perginya roh. Maka tatkala sudah benar-benar meninggal dunia, dan tanda bahwasanya orang meninggal dunia itu tidak ada sedikit pun tanda kehidupan. Ini tidak ada sedikit pun tanda kehidupan. Itu pendapat yang paling kuat dalam masalah itu dengan segala khilaf yang muncul di kalangan para ulama. Tidak ada lagi tanda kehidupan. Jadi misalkan tanda kehidupan yang paling jelas itu kan dada. Itu ada detak apa? Jantung. Detak jantungnya nggak ada. Di gan-gan ini nggak ada. Di sulung-sulung begini nggak ada. Kemudian detak jantung yang lain tanda kehidupan itu area sini. Urat nadi. Kemudian nafasnya sudah tidak ada. Kata para dokter yang paling nampak itu mata. Jadi kalau mata itu dibuka, kemudian di center begitu, kemudian sudah tidak ada lagi tanda bahwasanya dia itu ada tanda-tanda kehidupan, berarti memang dia telah meninggal dunia. Kalau dipastikan orang itu telah meninggal dunia, maka tugas pertama adalah 3 hal. Yang pertama, mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilanjutkan doa mohon agar diberi pahala atas musibah yang menimpanya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, yani berilah aku pahala dengan musibah yang menimpaku ini, dan yani beri aku ganti dengan ganti yang lebih bagus. Jadi setelah itu kembalikan posisi badan ke posisi semula. Kembalikan posisi badan ke posisi semula. Ini gambaran yang paling gampang yang ada dalam hadis itu adalah apa itu? Mata yang terbuka itu ditutup begini, ditahan sebentar gitu sampai ditahan, diangkat tangannya sudah tutup ya sudah. Tapi nggak hanya mata itu salah satu contoh kasus. Semua anggota badan kembalikan ke posisi semula. Bisa jadi ikhwan orang sakit itu karena meregang nyawa. Jadi sakitnya meregang sakaratul maut. Itu tangannya saking sakit itu begini. Misalnya Joko. Terus kakinya misalkan saking sakitnya itu begini. Saking sakit. Terus mulutnya itu buka misalkan gitu. Menahan sakit, gak usah dibuka. Maka posisi kaki dikembalikan. Semua anggota badan kembalikan ke posisi awal. Kalau diginikan masih bisa alhamdulillah. Karena kalau masih awal-awal ketahuan wafatnya itu mudah. Tapi yang kalau sudah lama itu agak sulit. Kalau memang sulit harus pakai tali. Mana tali? Posisi kalau memang nggak perlu ditali, nggak usah ditali. Tapi kalau memang itu sudah sulit, sudah 1 jam 2 jam baru ketahuan, misalkan sakit parah, stroke lama, kemudian yang malam-malam ditinggal, begitu ya. Tahu-tahu subuh sudah tidak ada, badannya terasa kaku. Ini kalau diginikan balik, ginikan balik, ginikan balik lagi. Maka kondisi yang bisa memungkinkan adalah ditali. Tali nggak sih? Kalau saya. Begitu juga dengan tangan. Tangan ini kembalikan ke posisi asal. Ke posisi asal dalam mazhab jumhur itu ini. Posisi asal itu tanah. Tangan kalau kondisi normal itu begini apa begini? Tangan kalau posisi normal itu lurus ke bawah. Kalau posisi tidak mengerjakan apapun, tangan itu posisinya ini itu
itu ke bawah. Hanya sebagian ulama-ulama Syafi'iyah, terutama mutaakhirin, mereka mengistihbabkan, menganjurkan supaya tangan itu membentuk gerakan sholat. Akhirnya itu yang masyhur di negeri kita. Akhirnya itu jadi yang masyhur di negeri kita. Mengambil posisi sholat semacam ini. Kalau Anda lihat, jadi kalau di tempat-tempat yang fitnah, kalau kita posisikan semacam ini, maka nggak apa-apa diposisikan semacam ini. Tapi di tempat-tempat yang tidak ada fitnah, misalkan jamaah ngaji, keluarganya dan masyarakat secara umum sudah manut kayak di sini, jadi kita perlakukan apapun, insya Allah masyarakat nggak ada yang protes, gitu. Maka tangan kembalikan ke posisi asal. Jadi semacam ini. Mulut ya, kalau mulut itu terbuka karena kondisi sakit, maka dikatupkan begini. Dikatupkan. Kalau enggak, maka diikat. Cukup. Kalau enggak ya kawan, maka diikat. Diikat ke belakang. Diikat sampai ke atas. Memastikan bahwasanya itu nanti mulutnya dalam kondisi tertutup. Maka kalau kita lihat video-video wafat, orang meninggal dunia terikat, itu bukan karena ikatan itu sunnah. Tapi karena mengembalikan posisi mulut yang tatkala meninggal dunia itu terbuka, itu diikat begitu agar kembali menutup. Nanti kalau sudah benar-benar menutup dan sudah tidak buka lagi, talinya dilepas. Talinya dilepas. Baik, itu yang kedua. Jadi yang pertama istirja sambil doa, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi musibah dan diberikan dia lebih baik. Kemudian yang kedua adalah mengembalikan anggota tubuh ke posisi asal, ke posisi awal, yakni kondisi normal. Kemudian yang ketiga adalah bersabar atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Mudah-mudahan kesabaran itu membawa pahala besar, yakni untuk keluarga yang ditinggalkan. Untuk keluarga yang ditinggalkan. Setelah itu para ikhwah adalah menutup jenazah dengan kain. Kain apapun. Menutup jenazah dengan kain. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, maka jenazah beliau ditutup dengan kain khibarah. Kain khibarah itu kain bagus dari negeri Yaman tatkala itu. Kain apapun, ini bukan kafan loh ya. Ini sekedar apa? Nutupi jenazah. Ini sekedar nutupi jenazah agar tidak kelihatan semua sekujur tubuh. Ya, semacam ini. Kain apapun, sudah. Itu. Kalau ada keluarga yang kepingin lihat jenazahnya, bisa dibuka, ditutup lagi. Ini dibuka, ditutup lagi. Yang penting semacam ini. Ini posisi awal. Menghadapnya kemana? Tidak ada aturan syar'i, tergantung kondisi. Jadi posisi menghadap ke sini boleh. Kalau ruangannya diposisikan menghadap utara, selatan, repot ya timur, barat. Karena posisi yang arah kepala dan kaki jelas itu cuma di kuburan. Hanya di kuburan. Hanya kalau di posisi pada waktu masih ini mandikan dan macam-macam, itu sangat tergantung kepada kondisi lapangan yang ada. Selesai. Ini kemudian kita menyiapkan tempat pemandian. Kita sekarang ya akhwan, tatkala jenazah sudah kondisi kembali ke posisi semula, kemudian jenazah sudah ditutupi dengan kain tadi di ruang tamu biasanya atau di ruang lain lah terserah. Maka kita nyiapkan tempat pemandian. Tempat pemandian itu pertama tertutup karena memandikan jenazah itu bukan tontonan. Memandikan jenazah itu di situ akan buka aurat dan di situ akan buka aib. Sedangkan hukum asal seorang muslim adalah satrul aib. Menutup aurat, menutup aib. Makanya salah satu di antara amal besar, tapi kalau dilanggar itu dosa besar, bagi yang memandikan jenazah itu adalah amanah tidak akan buka aib jenazah. Karena bisa jadi jenazah itu menutup aibnya seumur hidup. Tiba-tiba meninggal dunia, ketahuan oleh orang lain.
Ya misalkan badane, oh ternyata di punggungi ono tatone. Oh ternyata tatone ular kobra. Oh ternyata di tangannya bagian sini itu ono tatone kancil atau apa. Ternyata selama ini ketutup, seumur hidup tidak ada orang yang tahu. Seumur hidup tidak ada seorang pun yang tahu, ternyata ketahuan pasca wafat, pasca meninggal dunia. Dari situ, ini maka tugas utama dari orang yang memandikan itu bisa amanah dan tidak akan buka aib. Itu cukup dia yang tahu dan dia akan bawa meninggal dunia, dia akan meninggal dunia juga. Dan itu masalah penting. Makanya jangan sampai kemudian pemandian itu terbuka. Pemandian itu di tempat yang tertutup. Kalau memungkinkan, yani apakah di depan rumah sebagaimana layaknya masyarakat kita? Enggak. Di depan rumah, monggo. Di dalam rumah juga silakan. Tapi rata-rata, kenapa kok di depan rumah? Karena di kamar mandi kita itu rata-rata kecil-kecil. Kamar mandi kita itu rata-rata kecil-kecil. Sedangkan kalau dimandikan di kamar mandi, ya nggak bisa. Oh, kan butuh meja, butuh ini, butuh itu. Kalau kita selama ini mandi itu kan berdiri. Sehingga kamar mandi 1,5 kali 1 meter itu sudah luas. Nah, tapi kalau jenazah, mandinya suruh berdiri. Mandinya ya sambil tidurukan, ya itu nggak mungkin. Dari situ, maka dibuatkan tempat khusus, akhirnya ditaruh di depan rumah. Adapun kalau rumahnya orang kaya, yang memang kamar mandinya itu 10 kali 50, atau ya, Anda pernah masuk kamar mandinya salah satu saudara kita kaya itu 5 kali 6 kali kamar mandinya itu luas sekali, kayak di bal-balan. Itu bisa dimandikan di tempat semacam itu, sangat memungkinkan. Jadi nggak perlu bikin tenda, nggak perlu bikin apa. Tapi kalau memang kayak rata-rata daerah kita itu kamar mandinya kecil, maka dibuat tenda. Tenda tertutup. Dan jangan sampai tenda itu yang megangi apa? Orang. Karena yang megangi orang itu nanti yang lihat orang banyak. Yang masuk ke dalamnya itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau itu bayi, cukup 1 orang. Kalau itu anak-anak SD, 2 orang mungkin cukup. Kalau itu mungkin anak SMP, SMA, rata-rata umumnya orang, mungkin 3 orang, 4 orang, cukup. Kalau gede gitu mungkin 5-6 orang. Sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ini sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tapi siapa yang mandikan? Yang mandikan itu orang yang memenuhi 2 kriteria. 1, keluarga. Karena yang mandikan Rasulullah SAW adalah keluarga beliau sendiri. Yang kedua, orang yang ngerti sunnah Rasulullah SAW dalam proses pemandian. Kalau 2 syarat ini terpenuhi dalam 1-2 orang, maka itu selesai masalah. Kalau enggak, jadi misalkan ada keluarga yang ngerti sunnah pemandian, maka alhamdulillah. Kalau tidak ada, maka lakukan 2 hal. Yang mandikan itu keluarga, terus ada 1 ustadz yang masuk untuk mandu. Jadi yang mandikan misalkan 2-3 orang itu anak-anaknya sendiri, mantune, ponakane gitu ya, keluarga. Tapi ada 1 ustadz yang ikut masuk ke dalam untuk mandu. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah pemandian itu dilakukan oleh keluarga dan sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dipersiapkan segalanya. Persiapkan segalanya. Pertama air. Pertama ya ikhwan, air. Ada 1 masalah yang sering muncul di kampung. Air yang mau digunakan untuk mandi itu dicampur dengan sabun. Kan ya? Air yang digunakan untuk mandi itu dicampur dengan sabun. Campur gitu. Ngerti ya kawan? Air kalau dicampur dengan sabun sampai nggak kelihatan airnya, kelihatan sabunnya, itu sah apa tidak dipakai untuk mandikan jenazah? Hah? Sah apa tidak? Cara hukum fikih, air ini namanya air mutlak. Gitu ya? Air mutlak proposal. Jadi pelajaran fikih lah. Jadi ini secara kajian fikih, air ini namanya air mutlak. Kalau Anda campur dengan teh sama gula, akhirnya berubah warna menjadi warna teh dan rasanya manis. Air itu menjadi air teh. Air teh. Hukumnya ya, kawan, tahir
ghairu mutahhir. Suci tapi tidak mensucikan. Lah, air mutlak ini yang tohur, yang suci mensucikan, kalau anda campur dengan sabun, campur bener-bener sabun, berubah jadi warna putih, rasanya ya api rasanya. Apa hukum air itu? Apa hukum air itu? Tohir ghairu mutahhir. Tohir tapi ghairu mutahhir. Ini suci tapi tidak mensucikan. Berarti prosesnya tatkala mandikan itu pakai air mutlak. Tatkala bersihin baru pakai sabun. Jangan dicampur di awal. Jangan dicampur di awal. Kalau mau dicampur dengan air bidara, maka campurannya jangan terlalu banyak sehingga merubah menjadi air yang tohir ghairu mutahhir. Jadi campurannya itu sekedar untuk ada campuran agar itu tohir ghair dan tetap mutahhir. Gitu ya. Yang dipersiapkan yang kedua berarti air. Kemudian yang berikutnya sabun. Sabun cair, sabun batangan, begitu ya. Sabun ini adalah pengganti dari sidr, daun bidara. Jadi daun, ngerti daun bidara toh? Daun doro yang ada di itu loh. Yang ada di sana di pinggir masjid Jami juga ada. Jadi daun bidara, ini bentuk daunnya. Bidara apapun ya, kawan. Karena bidara itu ada bidara berduri, ada bidara yang tidak berduri. Kalau mencampur dengan daun bidara, maka daun bidaranya itu ditumbuk. Daun bidaranya itu ditumbuk. Jangan begini, ini air cemplung kayak gini. Air cemplung kayak gini dibuk-buk gitu. Ini air kembang ini. Jimat. Jadi air itu dicampur dengan tumbukan atau blenderan daun bidara, ulekan gitu ya. Kalau zaman dulu kan kalau blender itu diulek, ditumbuk atau diulek. Gitu. Lebih utama mana? Sabun atau daun bidara? Lebih utama sabun. Dari sisi mana ya, kawan? Dari sisi mana? Rasulullah SAW membuat praktek itu dengan daun bidara karena sifat daun bidara itu dua. Kalau dicampur dengan air, sifatnya itu membersihkan. Jadi kalau orang itu sedang keringetan, itu kalau mandi nggak pakai sabun itu kan tetap lengket. Itu kalau mandi pakai air campur bidara, lengket-lengket itu hilang. Lengket-lengket itu hilang. Itu fungsi daun bidara dan fungsi itu persis ada di sabun. Ketambahan satu, apa? Wangi. Ketambahan dua, apa? Lebih gampang, lebih mudah. Dan hukum asal dalam syariat itu kata Aisyah radhiyallahu anha, khayyar Rasulullah SAW baina amrayn illa ikhtara aisarahuma. Rasulullah itu nggak disuruh milih oleh dua hal kecuali milih yang paling gampang. Gampang mana? Pakai sabun atau pakai daun bidara? Ya pakai sabun lah, pakai sabun. Nggak usah ngambil daun bidara, nggak usah kena ri, nggak usah kenapa gitu. Pakai sabun. Tapi kalau mau pakai daun bidara, silahkan, nggak ada masalah. Kemudian alat pembersih yang lain ya kalau untuk membersihkan kepala ya bisa sabun, bisa sampo, gitu ya. Kemudian alat juga yang diperlukan adalah sarung tangan. Sarung tangan ini ya, Wan. Untuk apa fungsinya? Sarung tangan ini fungsinya dipakai, bukan untuk pasangan. Dipakai. Jadi untuk kita itu akan bersihkan area-area yang penuh dengan najis. Terutama kalau yang sakit itu sakit kolera. Yang sakit itu misalkan kecelakaan, harus bersihkan darah. Jadi kalau sakitnya itu sakit kembung lama, itu harus bersihkan. Jadi itu kotoran itu, bubur kuning. Bersihkan ini, bersihkan itu. Dan kaidah umum dalam syariat kita, menyentuh benda najis itu kalau bisa dihindari, itu dihindari. Apalagi kalau kita bicara kesehatan. Jadi maka pakai pakai sarung tangan, pakai sarung tangan, tape, kanan dan kiri, itu sarung tangan. Juga yang diperlukan, disiapkan juga nanti dalam proses berikutnya, ini adalah kafur. Kafur itu kapur barus kalau kita.
Kafur itu sesuatu kalau dicampurkan di air mempunyai dua sifat. Air itu menjadi wangi. Yang kedua, yang campuran itu dengan air itu akan bisa menjadikan tubuh agak awet. Menjadikan tubuh itu agak awet. Itu sifat dari kafur. Siapkan juga kain nanti untuk nutupi jenazah kalau selesai mandikan. Kain untuk nutupi jenazah selesai mandikan. Siapkan juga handuk untuk ngeringkan. Siapkan juga kain. Apa itu? Kain untuk nutupi aurat saat mandi. Kain untuk nutupi aurat mughalladhah ya, aurat mughalladhah saat mandi. Itu yang perlu untuk dipersiapkan. Adapun yang lainnya itu nggak harus digunakan sewaktu-waktu. Misalkan kapas, itu disiapkan apa enggak? Nggak apa-apa kalau disiapkan, karena itu kadang-kadang dibutuhkan sesuai dengan nanti proses yang ada. Yani kain apa itu kapas, gunting dan macam-macam itu dipersiapkan. Sekarang sudah kita mulai proses pemandian jenazah. Proses pemandian jenazah. Antum gak apa-apa. Jadi jenazah ya kawan, itu diangkat masih dalam kondisi diangkat ke tempat pemandian, kondisi tertutup kayak tadi, nggak usah diangkat, tidur sendiri. Ini dari tempat jenazah diistirahatkan. Dari tempat jenazah diistirahatkan, maka diangkat dalam kondisi apa? Tertutup. Diangkat ke tempat pemandian dalam kondisi tertutup rapi. Dalam kondisi tertutup semacam ini. Sampai di tempat pemandian. Sampai di tempat pemandian. Gitu. Maka kain ini dibuka. Kain ini dibuka. Ini bisa dipakai untuk nanti nutup jenazah kembali kalau sudah selesai memandikan. Baik. Posisi jenazah kita pastikan biasanya mesti pakaian. Mesti pakaian. Pakaian ini ya kawan, kalau bisa dilepas tanpa ngerusak, lepaslah tanpa dirusak. Karena ini harta. Dan hukum asal harta itu, harta seorang muslim itu dijaga. Dijaga. Jadi bisa diwarisi. Ini, celana ini nanti bisa diwarisi. Ini oleh ahli warisnya. Baju juga bisa diwarisi oleh ahli warisnya. Tapi kalau nggak memungkinkan untuk dilepas, maka mau nggak mau dirusak. Pakai apa? Pakai gunting. Kalau dirusak gitu pakai gunting nanti dibuang. Nah, itu fungsi kita bawa gunting. Ini untuk masuk, jadi masuk ke tempat untuk itu. Nah, tatkala ngelepas ya ikhwan, itu jangan dibiarkan terbuka, haram membuka aurat seorang muslim sampai pun telah meninggal dunia. Kecuali satu. Kecuali dua nih. Siapa? Suami istri. Kecuali dua suami istri, kedua? Kecuali satu suami istri, yang kedua? Kalau yang dimandikan itu adalah anak kecil yang lumrahe masih normal kalau dibuka secara telanjang. Jadi pada waktu buka kain, aurat inti ditutup. Aurat inti bagi laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Aurat inti bagi perempuan dari hadi, payudaranya sampai lutut. Begini kalau bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki dari sini, dari udel, dari pusar sampai ini. Ini aurat mughalladhah. Bukanya bagaimana? Bukanya itu jangan dibuka kayak gini. Bukanya itu ya ikhwan, tangan masuk di bawah kain. Tangan itu masuk di bawah kain, kemudian dilepas. Dilepas apa itu? Sabuk itu dilepas, kemudian kalau ditarik bisa ya
ya bisa ditarik. Kalau tidak, ambil gunting. Digunting dari sini sampai ke sana. Tetap dengan kondisi tangan di bawah kain. Sehingga sampai pun yang mandikan, dia tidak melihat aurat mughalladhahnya, tidak melihat aurat intinya. Begitu juga dengan ini. Yani baju itu kalau memungkinkan jadi untuk dilepas dan tidak merusak, maka harus yani lepas dan tanpa dirusak. Kalau nggak memungkinkan kayak pakai kaos, nggak mungkin kalau nggak dirusak, maka dirusak. Kalau pakai baju semacam ini aja itu sangat memungkinkan dilepas tanpa dirusak. Berarti sekarang jenazah sudah dalam kondisi yani dilepas dari pakaiannya. Posisi yang pertama yang akan dilakukan adalah hilangkan pertama segala sesuatu yang menyelisih sunnah. Yang kedua, bersihkan segala sesuatu yang akan ganggu proses pemandian. Yang pertama misalkan kuku ini dawa 10 meter. 10 meter, panjang-panjang, potongi. Ini dipotong karena ini menyelisih sunnah, mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun dulu ini masa hidupnya preman yo disuruh tobat wis wafat. Jadi itu menyelisih sunnah yang bisa untuk diambil tanpa merusak jasad. Dalam arti kalau sampai merusak jasad, contoh tato. Ono tato ini naga, ono tato ini kancil, ono tato ini semut. Dan itu nggak mungkin dihilangkan, biarkan aja. Karena kalau dihilangkan akan malah merusak dan itu haram. Karena itu tamsil, mencincang mayit. Yani contoh lagi ya, Ikhwan, yang diambil, yani dengan proses sunnah tadi, itu kalau punya gigi palsu dan giginya emas, intan berlian, giginya itu emas. Yani diambil apa tidak? Emas itu satu gigi kan mungkin 5 gram, lumayan 5 juta. Nah kalau 10 gigi, 50 juta. Ini bisa diwaris. Nah bisa untuk diwaris. Boleh nggak dilepas? Wajibnya dilepas dengan syarat tidak merusak gusi. Karena sampai merusak gusi berarti itu proses cincang terhadap mayit. Kalau dilepas begitu bisa, dilepas. Nanti dijual jadi harta. Jadi ini harta waris. Kalau sampai merusak gusi, biarkan masuk ke kuburannya. Harta itu biarkan masuk ke kuburannya. Boleh nggak diambil? Boleh. 10 tahun, 20 tahun lagi silakan diambil. Kalau jenazah sudah tidak ada dan jasa-jasanya sudah ada tinggal tulang belulang, berarti nanti dibongkar kuburannya itu kan kelihatan emas. Ini kober, ada kober wis. Baik, ala kulit. Itu yang pertama. Yang kedua ya, Wan, jadi kuku, misalkan laki-laki rambutnya itu panjang, dipotong, ini begitu, dan sebagian ulama mengatakan potongan itu nanti dimasukkan ke kubur bersama jenazah. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mughni mengatakan itu, dan seingat anak juga sebagian para ulama-ulama yang lain, alasannya adalah karena itu bagian dari tubuh saat meninggal dunia. Itu bagian dari tubuh saat muslim itu meninggal dunia, maka masuk dalam kuburannya. Tapi dipotong agar tatkala dia meninggal dunia itu tidak ada pelanggaran fisik secara syar'i. Gitu ya? Yang kedua, apa tadi yang pertama? Yang pertama, potong, hilangkan segala sesuatu yang menyelisih syariat di tubuh jenazah. Kalau nggak sampai melakukan pencincangan, pengerusakan kepada jasad. Yang kedua adalah hilangkan dulu segala sesuatu yang nantinya akan mengganggu proses pemandian. Contoh, orang meninggal dunia karena kecelakaan, keluar dari hidungnya darah, netes gitu ya, terus itu dibersihin. Ini pakai air ya? Tenan ini. Pakai air gini ya, Wan, digerujuk ya, Wan, tapi nggak ada yang digerujuk. Ini dibersihkan, begitu, bilang pakai kapas. Pakai tisu. Ya. Dibersihkan, hilang. Jadi nggak hilang, bersihin lagi sampai hilang. Nggak hilang ya, Wan. Kalau nggak hilang, maka ditutup kayak kapas. Hidungnya itu ditutup pakai kapas agar darah itu nggak
Gak netes. Ini akar darah itu gak netes. Ngerembes pakai lakban. Oh, pakai lakban. Pakai apa itu namanya? Perban. Ini plus. Ya, pakai ini. Diperban gitu agar itu. Begitu juga dengan luka kalau di kepala. Sekarang proses nangani jenazah kalau sakit perut. Paling susah ngeramu jenazah itu kalau sakit perut. Itu paling susah. Kenapa? Karena fisik itu kemarin pada waktu masih sakit itu masih bisa nahan, nggak keluar kotoran karena masih ada nyawa. Sekarang begitu, yani jenazah itu sudah tinggalkan oleh nyawanya, maka dia itu akan merembes keluar dan sulit untuk dicegah. Yang antum melakukan ya ikhwan dalam kondisi semacam itu, bentar. Perutnya antum tekan. Tekan begini. Dan keluar, brocol. Keluar. Itu disiram. Pure, siram. Biasanya kan tempat penyiraman jenazah itu kan itu jenazah itu ke bawahnya itu kan gak buntu kayak begini, tapi lubang-lubang. Siram dari bawah. Ini kelihatan ada kuning gitu mengalir. Ini ditekan lagi, keluar lagi. Ini siram sampai bersih. Ini kalau dikhawatirkan gak bersih-bersih, dipastikan bersih, maka ini dinaikkan. Ditahan. Ini sambil perutnya ditekan. Perutnya ditekan, tapi jangan teman-teman segini ceklek nanti. Sekedar naik untuk menekan perut ini ditekan. Terus sudah biarkan. Pokoknya sampai bersih, gitu ya. Gak bersih-bersih Ustaz. Dibalik, dimiringkan. Duburnya itu ditutup sama kapas. Sama kapas. Siram sudah nggak netes, alhamdulillah. Tetap netes, carikan pembalut. Pembalutnya orang dewasa itu loh. Pembalutnya orang dewasa itu, carikan pembalut, kemudian dipakaikan pembalutnya untuk menahan agar kotoran itu tidak keluar. Dan itu proses yang paling sulit kalau nangani jenazah. Itu nggak semua orang siap karena nangani kotoran wong. Ini nangani kotoran orang. Kalau tidak itu dilakukan di awal akan nggak ada fungsinya mandikan. Karena nanti setelah mandikan 3 kali keluar kotoran. Mandikan ini berapa kali keluar kotoran lagi. Itu selesaikan di awal sebelum ini proses pemandian itu selesai. Gitu ya. Ini pemandian itu selesai. Itu belum mulai mandikan, masih proses yani perawatan jenazah di awal memandikan, sebelum memandikan jenazah. Adapun kalau jenazahnya sakitnya normal, nggak ada masalah, insya Allah nggak ada hal-hal yang berat yang semacam itu. Kita lanjutkan sekarang. Proses pemandian jenazah itu dimulai dari qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yani ibda'u bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Tatkala Ummu Atiyah memandikan putri beliau Ruqayyah, yani tatkala memandikan putri beliau, maka Rasulullah SAW mengatakan, yani ibda'u bima yaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha, yani mulai dari anggota badan yang kanan dan anggota wudu. Tafsir jumhur para ulama memahami hadis ini adalah wudukan dan mulai memandikan dari bagian yang kanan. Makanya madhab jumhur ahli ilmi, madhab mayoritas para ulama dengan segala khilaf yang muncul di kalangan para ulama tentang masalah ini adalah dimulai dari mewudukan jenazah. Anak katakan ya ikhwan, kalau ada asatidzah lain yang menerangkan luar daripada ini, itu lumrah. Karena memang anak katakan madhab jumhur, berarti di sana ada pendapat yang lain. Sebagian para ulama mengatakan tidak perlu untuk ada proses wudu. Tapi jumhur ahlul ilmi tatkala memahami sabdanya Rasulullah SAW tadi, itu adalah diwudukan dulu, baru kemudian dimandikan dari anggota badan yang kanan. Diwudukan dulu. Berarti dimulai dari diwudukan. Diwudukan. Kalau tangannya itu posisi sedekap begini, maka dimulai dari sini. Bismillah. Dari wudu gitu ya. 3 kali. Kalau posisi pas tangan di sana, berarti dimulai dari sini. Nah,
Kanan dulu baru kiri. Setelah itu, kumur-kumur. Jenazahnya nggak bisa suruh kumur-kumur sendiri. Dikumur-kumuri itu 3 kali. 1, 2, 3. Terus air di hidung ini 3 kali. Masuk air. Itu 3 kali. Setelah itu apa? Wajah. Siram tapian. Disiram guyur. Wah ini kasihan nih guyur. 3 kali. Setelah itu tangan. Tangan kanan. 1, 2, 3. Yuk segitu aja lah. 1, 2, terus 3. Setelah itu di kepala, terus apa? Telinga, terus kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Gini. Ini memudahkan. Kemudian jenazah miringkan ke arah kiri. Jenazah miringkan ke arah kiri. Itu miringan, yang diri. Miringkan ke arah kiri. Miringkan ke arah kiri. Diguyur dari atas. Ini nyiramnya bisa dari atas begini karena mesti akan tembus ke bawah. Ini ke bawah. Terus baru disabun. Gak usah disabun tapi bersihin depannya, belakangnya ini. Di area terlarang, terlarang. Area aurat, maka bersihin area bagian sini kurang besar. Mungkin daerah sini itu begini. Di bawah, di bawah kain, jangan dibuka. Ketokin. Balik ke syuting. Ini dibersihkan kayak gini. Bersihkan pakai sabun. Setelah dibersihin pakai sabun, dibilas. Bilas ya. Udah. Balik ke arah kanan. Ini anggota badan bagian kanan. Di balik kanan, salah. Kanan di mana? Itu ya, benar ya? Oh iya benar. Ini kiri. Ini sekarang yang kiri. Bersihin yang kiri. Ini. Terus begitu tadi sudah sabun. Setelah itu, cobain. Dibilas ya? Dibilas. Ini kepalanya tadi disampo ya? Disampo atau disabun atau diapa? Bilas. Sudah selesai. Ini berarti sekali mandi. Ini sekali mandikan. Sunnahnya Rasulullah SAW mandikan sekali itu cukup kalau bahas wajib sah. Tapi sunnahnya beliau SAW itu apa? 3 kali. Jadi itu 3 kali. Yang kedua nggak perlu wudhu lagi. Yang kedua cukup langsung dari kanan diguyur, depan digosok-gosok, bagian belakang juga. Kemudian yang kiri itu 2 kali. Kemudian kalau yang kedua sudah dianggap selesai, maka yang ketiga adalah air dicampur dengan kafur. Ingat ya, campurannya jangan sampai merubah status hukum air. Jangan kebanyakan sehingga menjadikan air itu bukan lagi air mutlak, tapi sudah menjadi air yang lain. Sekedar ada campuran tapi tidak merubah status air keluar dari air mutlak. Jadi dicampurkan air begitu. Dicampurkan air dengan kafur yang ditumbuk atau kapur yang cair. Jadi yang cair semacam itu kemudian diguyurkan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, dan selesai proses memandikan. Selesai memandikan ya kawan. Maka ini diandui tenanan tadi. Ya wis diandui wis. Diandui begitu sampai
Kering. Sampai kering. Terus lihat kain. Sekarang kain basah ini harus kita lepas. Kain basah ini harus kita lepas untuk kita ganti dengan kain kering yang nutup seluruh badan. Bagaimana caranya? Jangan dilepas terus diganti, apa doai? Kesini, Fadil. Pegang ke sana. Nah, itu di sana. Pegang begitu. Terus posisi itu baru kemudian yang ini ditarik. Begini caranya ya. Jadi yang ini ditarik sehingga aurat tetap terjaga. Aurat tetap terjaga. Setelah itu selesai sudah memandikan dan akan kita lakukan proses mengkafani jenazah. Yang Anda bicarakan tadi itu jenazah normal. Kita tidak bicara jenazah dimakan harimau, jenazah kecelakaan, kari kuping itu, semua tubuhnya hancur kari kupingnya, sakti kupingnya. Atau jenazah yang sudah baru ketahuan kalau dia meninggal dunia 5 hari yang lalu. Orang tua tinggal di rumah sendirian, misalkan begitu, nggak ada orang, lah kok sama tetangganya nggak keluar, kecium bau busuk, ternyata maksudnya sudah meninggal dunia, sudah busuk semua, diangkat itu sudah merotoli. Ini, itu kalau jenazah semacam itu kondisinya kondisi khusus. Anda katakan kalau jenazah itu hilang sebagian, maka yang sebagian itu dimandikan. Jadi kalau tinggal kepalanya tok dimandikan, tinggal kakinya tok dimandikan. Potong-potong, kepalanya ada, perutnya hilang, kakinya ada, ini jarinya ada, gitu. Maka ya itu yang dimandikan. Dan itu nanti akan diproses, ini diproses kafan. Jadi proses kafan. Jadi begitu juga ya kawan, kalau kondisinya itu misalkan dimakan harimau. Ini dimakan harimau. Ketahuan, tadi tulangnya tok, dagingnya habis. Ya tulangnya itu ambil, kemudian mandikan. Gimana caranya? Ayo tulang itu dikumpulkan jadi dikerucuk-kerucuk. Nanti di kafan. Wallahu a'lam. Ya. Fadal, yang nanti mana? Enggak. Sabun itu hanya untuk membersihkan. Jadi sebenarnya mandi syar'i itu enggak ada kaitannya dengan sabun. Mandi syar'i itu enggak ada kaitannya dengan sabun. Maka kalau disabuni pertama cukup, ya sudah. Yang kedua, ketiga itu tanpa sabun. Baik ya, lanjut ya. Sekarang kita nyiapkan kain kafan. Kain kafan itu patokannya anggota badan tambah 1 meter. Anggota badan tambah 1 meter. Itu nih kalau orang gede ya, kalau orang kecil mungkin tambah setengah meter cukup. Jadi setengah meter nanti di atas kepala, setengah meter di bagian kaki. Kalau kurang daripada itu nggak apa-apa. Pokoknya nanti bisa nutup. Kira-kira 20 cm, 15 cm itu minimal lah. Kalau bisa ya setengah meter. Jadi kalau jenazahnya 2 meter berarti 3 meter. Jenazah 1,5 meter berarti 2,5 meter. Kira-kira semacam itu. Ini kain kafan itu 3 lapis. Bagi laki-laki 5 lapis bagi perempuan dalam mazhab jumhur. 5 lapis bagi perempuan dalam mazhab jumhur ahli ilmu. Dan sebagian ahli ilmu mengatakan tidak ada bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Mazhab jumhur itu yang berkembang dan berlaku di negeri kita. Tali ini dibutuhkan bukan sebagai satu syariat. Tali ini dibutuhkan karena kondisi. Kalau memang butuh tali, ditali. Gak butuh tali, gak usah. Contoh bayi. Bayi itu gak usah ditali, gak apa-apa. Kalau di Jaziratul Arab, itu gak ada tali. Jenazah itu gak ditali. Cuma digulung-gulung, di toko kanan, toko sini gitu, kayak Nogosari gitu. Tali ini adat negeri kita. Ini adat negeri kita dan nggak ada masalah ya, kawan. Selagi tidak melanggar syariat, maka adat itu nggak ada masalah. Berapa jumlahnya? Tergantung kondisi.
Tergantung kondisi. Kalau anak-anak SD kelas 6 gitu, cukup 2 misalkan, kaki 1, kepala 1, cukup. Agak gede lagi, butuhnya 3 misalkan, kaki, bagian kepala, kemudian tengah gitu. Kemudian tengah, maka cukup. Kalau lebih gede lagi, misalkan butuh 5, butuh 4, itu tergantung kondisi. Toh nanti pada waktu di kuburan talinya dilepas. Karena tali itu difungsikan hanya agar tatkala dikafani, kemudian nanti dibawa ke keranda, itu enggak lepas. Nanti kalau sudah dikuburkan, masuk di kuburan, tali dilepas lagi. Ini tali lepas lagi. Makanya katakan dari awal, tali ini bukan aturan syar'i. Tali itu hanya dibutuhkan kalau diperlukan, kalau memang dilakukan, kalau memang itu perlu. Kita ambil tali yang normal dipakai di negeri kita, biasanya 3. 1 di kaki, 1 di kepala, 1 di tengah, gitu ya, 1 di tengah. Kain kafan itu ya, Juan? Satu. Kain kafan itu yang sunnah, kain kafan itu putih, kain putih. Ini dan salah satunya kain hibarah. Yang paling sunnah kain kafan itu putih dan salah satunya hibarah. Hibarah itu corak kain yang apa itu? Coraknya garis-garis kayak selimut. Selimut di sini. Selimut mandi, selimut tidur itu lah. Ada corak kain semacam itu. Kalau memang itu repot carinya dan memang lumrahnya negeri kita kain kafan itu putih, nggak ada masalah. Kita pakai kain kafan yang putih. Kain kafan itu 3 lapis. 1 lapis hitungannya itu 1 nutup anggota badan. Ini kain kafan jenis lebar. Sebagian kain kafan yang dijual lumrahan di negeri kita, ini kan lebarnya segini. Ini kain kafan yang jenis lebar. Biasanya kain kafan itu adanya cuma segini. Kalau segini, ini kalau digunakan untuk ngafani orang, nggak cukup. Kalau kita menemukan kasus di satu kampung, itu kain kafannya itu tipis, apa itu pendek semacam ini, maka 2 dihitung 1. Jadi 1 ditaruh di sini, sampai sini. Yang 2 dihitung di sini, sampai sana. Ini dihitung 1. Karena 1 itu ngitungnya adalah 1 nutup anggota badan. Lah, adapun kalau kain kafan jenis lebar semacam ini paling bagus. Kain kafan jenis bagus lebar ini cukup langsung 1 begini, dihitung 1. 1. Kemudian 2. Ini 2. Terus 3. Terus 3. Tuh, balik. Terus 3, gitu ya. Ini nata kain kafan. Ini kain kafan. Nah, bagian paling atas kain kafan itu dikasih wewangian. Ini biar nanti jenazah itu baunya wangi. Tape gitu ya, dikasih tape sama dikasih kafur. Diguyuri kafur itu untuk nambahi kafur yang tadi. Yang tadi baru waktu dimandikan, nggak pakai juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi yang paling bagus ada kafur untuk nambah yang tadi sama ada dikasih wewangian. Tape. Berarti kain kafan sudah apa ya, sudah siap. Kain kafan itu ini sudah siap. Setelah kain kafan sudah siap, maka jenazah dibawa ke sini. Dan mana tadi? Agak ke sana. Udah. Ya. Jenazah yang pada waktu dibawa itu kondisinya semacam ini. Pada waktu dibawa
ke tempat mengkafani, kondisinya tertutup semacam ini kondisinya. Ini sudah selesai dimandikan, prosesnya sudah selesai. Sekarang proses mengkafani. Bagaimana proses mengkafani? Mengkafani, ambil lembar pertama dari kanan. Lembar pertama dari kanan. Ditutup begini sambil kain penutupnya ini diambil. Jangan sampai kebuka auratnya. Begini. Ambil. Gitu. Hop. Baik. Terus ini ditutupkan. Yang kiri kain pertama sambil ini tarik. Tarik. Hah? Apa? Ditarik begini. Lah, ini sudah. Ini sambil tata. Ini kain kafan pertama. Kain kafan kedua, kanan. Kain kafan ketiga. Itu ya? Sudah? Terus diikat. Kok sembuhkan saya? Diikat. Itu kalau adat negeri kita. Adat negeri kita. Maka anak katakan tadi dilebihkan setengah meter itu untuk ini. Untuk ngikat yang bagian sini. Ini diikat. Ngikatnya terserah. Mau begini itu diikat di kakinya. Pokoknya apa? Diikat. Kalau di negeri Timur Tengah selisihnya ini 1 meter. 1 meter begini tuh bukan nih, rep. Ternyata 1 meter, bikin kan, rep. Sini sampai sini. Kok ngene Gosari. Makanya dikatakan ya, Wan. Coba. Enggak sambukan. Anda katakan ya, Wan tadi, ikatan ini itu ikatan sementara agar tatkala dibawa ke keranda, dibawa ke kuburan itu kain kafan itu nggak lepas, itu aja. Jadi makanya kalau kain kafannya itu dibuat lebar sampai sini 1 meter misalkan gitu, adatnya kayak di Timur Tengah, langsung ditutupkan begini, bukan begini itu nggak ada masalah. Jadi kalau mau ngikatnya itu bisa diikat langsung, dipotong di sini, diikat begini. Atau kalau agak lebar lagi bisa ditaruh di sini, terus kakinya yang diikat begini. Terserah nalinya itu, terserah. Kalau di negeri kita biasanya ini yang dipakai, begini. Biasanya begitu, sama kepalanya. Ini kepalanya pun semacam ini. Itu proses apa? Mengkafani, proses mengkafani mayit. Kalau untuk wanita, sebagian ahli ilmu mengatakan wanita persis kayak laki-laki, nggak ada masalah kayak tadi berarti. Tapi dalam mazhab mayoritas para ulama, wanita itu lembar kainnya 5. Lembar kainnya 5, 2 untuk selimut tadi kain kafan, 1 izar, ini 3 izar, 4 ridha, yang kelima khimar. Ini 1, jadi kain yang tadi 1, terus 2,
2 gitu ya. Ini 2 kain. Ambilkan yang kecil. Ini yang ketiga. Yang ketiga itu hanya sampai separuh badan. Hanya sampai separuh badan. Sampai sini. Karena namanya apa ya, Wan? Izar. Yang ini rida. Rida itu yang dipakai di atas. Yang dipakai di atas kain kafan normal itu, tapi kepanjangan. Gak apa-apa. Kain kafan biasa itu ya, Wan. Untuk tekuk 2. Untuk tekuk 2. Karena mau diposisikan sebagai komis. Sebagai gamis, baju. Sudah tekuk 2, tekuk lagi. Pojok sini dipotong untuk masuknya kepala. Pojok sini dipotong untuk masuknya kepala. Baik, ini masuknya kepala. Jadi baju toh? Jadi baju. Nah, terus lubangnya ini pas posisikan mana? Posisikan kepala. Baik. Yang paling atas bukan satu lagi, kecil aja. Yang paling atas khimar. Khimar itu kerudung. Ini 1, 2, izar 1, komis 1. Berarti 4, tinggal 1. Sudah cukup. Ini ahwan posisikan untuk khimar. Khimar itu kerudung. Kerudung itu kan bentuknya begini toh. Di sini. Sudah? Mana tadi mayatnya? Sudah? Oh ya? 1, 2 kain kawan biasa. Yang ketiga izar. Izar itu dari sini ke bawah. Yang keempat komis. Komis itu baju atasan. Dari tengah sini ke atas. Terus ada kepala bisa untuk masukkan. Nah, yang paling kelima khimar. Khimar itu kerudung. Ini 5 lembar kain. Ini proses mengkafani jenazah wanita dalam mazhab jumhur para ulama. Ini jenazah kita bawa ke tempat mengkafani dalam kondisi tertutup semacam ini. Mulai dari atas dipakaikan kerudungnya, pakai kerudung. Wajahnya dibuka, dipakai kerudung. Dia itu pakai kerudung itu. Saya pakai kerudung. Hop. Terus, sudah. Terus komis. Komis itu ini tadi. Nah. Hush. Sudah? Ini komis ya. Takut sebelah sini. Takut bagian kanan. Terus bagian kiri. Terus ketiga izar. Izar begini. Sudah? Terus tinggal tadi terakhir. Pengen terakhir. Ini yang ke berapa berarti? Keempat. Terus ke 5. Tapi sudah? Terus diikat. Ya diikat dengan cara tadi. Persis. Gini. Begini diikat. Sana juga diikat. Tengah juga diikat. Sekedar untuk biar
bisa dilepas. Sekedar untuk bisa biar nggak lepas tatkala dibawa ke kuburan. Tatkala dibawa ke kuburan. Baik. Ada masalah ya, Hon? Mengkafani jenazah putra putri? Masih ya? Masih. Sekarang kita bawa untuk proses nyolati jenazah. Untuk proses mensolati jenazah. Ini posisi diikat aja. Dibuka ya saat ini. Dibuka. Yes. Oh iya. Taruh keranda ya? Ya wes, taruh keranda. Tapi diangkat ya, diangkat, masukkan keranda. Angkatnya yang bener. Kasihan. Benar. Biasanya disingkirkan. Sudah ya, sudah kelihatan ya. Ayo kuat. Hop. Cukup. Baik. Posisikan Anda. Mau terbuka begini silahkan. Mau pakai penutup kayak begini silahkan. Mau nggak pakai penutup juga silakan. Mau pakai penutup kemudian ditutupi kain juga silakan. Itu hanya adat. Itu hanya adat. Jadi keranda itu hanya alat untuk bawa ke kuburan. Jadi kalau jenazahnya itu bayi, cukup dibopong, nggak usah pakai keranda. Bayinya cuma setengah meter, kerandai 2 meter. Jadi dibopong semacam ini, bawa ke kuburan, gitu. Jadi kemudian kalau nggak pakai penutup semacam ini juga silahkan, nggak ada masalah. Kayak adat budaya yang ada di Timur Tengah, kalau pakai penutup kayak begini juga nggak ada masalah. Terbuka begini nggak ada masalah, tertutup juga nggak ada masalah. Dan itu nggak perlu diingkari. Jadi maksudnya bukan satu yang disyariatkan dalam arti harus begitu, juga bukan satu yang terlarang. Karena itu sesuatu yang keluar dari pembahasan syariat, masuk dalam budaya urf. Sebagaimana yang maklum bagi antum, bahwasanya satu hukum syariat yang tidak ada hudud, tidak ada ketetapan yang secara syariat dengan paten, kembalinya kepada urf yang ada di tengah masyarakat. Biasanya kan dikanalisi kain warna hijau, hanya perlu dipahamkan ke masyarakat. Jadi ditutup itu nggak harus, apalagi hijau juga nggak harus. Jadi itu hanya adat, dipahamkan kepada umat bahwasanya itu adat, nggak terlarang juga nggak disyariatkan. Dalam arti kalau ada orang tidak semacam itu, nggak perlu dikatakan aliran baru. Jadi sebagaimana yang semacam itu juga nggak perlu diingkari. Itu hal-hal yang kembalinya adalah kepada adat istiadat masyarakat yang ada. Keranda semacam ini kemudian disolati. Hukum aslinya sholat jenazah itu di luar. Sebagaimana Rasulullah SAW kalau pada waktu nyolati jenazah itu nggak pernah di masjid. Sekali cuma beliau nyolati di masjid. Beliau itu nyolati di mana? Di lapangan antara Masjid Nabawi dan kuburan Baqi'. Jadi kalau posisi di sini ini Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi, maka kiblat di arah sana. Sebelah timur Masjid Nabawi itu ada rumah Aisyah dan ada beberapa rumah istrinya Rasulullah yang lain. Ada pintu itu namanya Babul Janais, pintu jenazah. Sebelah timurnya rumah-rumah beliau itu ada lapangan. Di tempat itulah biasanya beliau nyolati jenazah. Sebelah timurnya lagi Baqi'. Sebelah timurnya lagi dalam kuburan Baqi'. Di zaman Rasulullah SAW antara rumah beliau, dinding Masjid Nabawi sampai Baqi' kisarannya 400 sampai 500 meter. Kisarannya sekitar itu sini mana?
Luna doi. Ini gak sampai kalau perempatan sana gak sampai. Ya paling ya segitulah, daerah-daerah pesantren yang sangat hikmah itu mungkin sekitar situlah. Kisaran antara dinding, yani jangan gunakan patokan Masjid Nabawi yang sekarang. Patokan dinding Masjid Nabawi itu kuburan. Kuburannya Rasulullah SAW itu dulu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau disolat di masjid nggak ada masalah, karena Rasulullah SAW pernah nyolati ini jenazah di masjid, nyolati Suhail ibnu Bayda di Masjid Nabawi sebagaimana dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang penting bisa di lapangan, bisa di masjid, bisa untuk di lapangan, bisa di masjid. Sekarang kita salati. Mensalati di jenazah itu imam kalau laki-laki posisi di kepala. Jadi menjadikan kepala jenazah antara dia dan kiblat. Kalau perempuan salatinya di imamnya berdiri di arah tengah. Imamnya berdiri di arah tengah tubuh. Ini tengah tubuh itu posisi imam. Itu posisi imam. Baik yang jadi imam itu laki-laki maupun yang jadi imam perempuan. Yani bisa jadi itu jenazah seorang akhwat misalkan itu disolati di masjidnya akhwat misalkan begitu, maka imam berdiri pada posisi yang laki-laki berdiri pada posisi kepala, yang perempuan berdiri pada posisi tengah tubuh. Jamaah, yani jamaah itu dibuat 3 soft. Dibuat 3 soft. Sekecil apapun, sedikit manapun jamaah dibuat 3 soft. Adalah 6 orang aja, 6 orang atau 9 orang. Maju. 3. Satu lagi. Jadi jenazah itu kok jenazah. Jamaah kalau bisa dibuat 3 soft. Kalau jamaahnya banyak, ya alhamdulillah 3 soft itu masih minimal. Kalau jamaahnya banyak sampai 10 soft, 20 soft itu semakin bagus, karena salat jenazah itu jamaahnya semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Pertama, menunjukkan bahwasannya orang itu dicintai oleh banyak orang. Dan itu persaksian manusia akan jenazah. Yani karena orang itu nggak dapat dibohongi. Kalau seneng, kalau cinta pada orang tertentu, maka akan berusaha untuk datang ke tempat jenazahnya. Tapi kalau enggak, ya wis kadang-kadang yang nggak terlalu jauh pun nggak datang. Jadi tanda semakin banyak. Yang kedua, banyak yang semakin mendoakan. Banyak yang semakin mendoakan. Karena persaksian manusia itu akan menjadi salah satu syafaat terkuat untuk memasukkan jenazah ke dalam surga. Tatkala Rasulullah SAW nggak ikut nyolati jenazah, kemudian beliau bersama sebagian sahabat ada jenazah lewat mau dibawa ke Baqi. Maka beliau bertanya, siapa itu? Fulan ibnu Fulan. Ini bagaimana dia? Orang baik ya Rasulullah, orang baik, orang begini, orang begini, orang begini. Pokoknya disebut-sebut kebaikannya. Maka Rasulullah mengatakan, salam wajabat. Wajabat itu beliau berarti bahasa kita pasti. Tak berselang lama, datang lagi jenazah lewat di depan beliau salam. Rasulullah bertanya, siapa dia? Fulan ibnu Fulan ya Rasulullah. Bagaimana dia? Oh, orang jelek ya Rasulullah. Orang jelek, orang jahat, orang ini, orang gitu. Maka beliau salam mengatakan, wajabat, pasti. Karena sahabat heran, ya Rasulullah tadi orang baik, wajabat. Sekarang orang jelek, wajabat. Yang wajabat itu apa? Yang pasti itu apa? Maka beliau mengatakan, tadi yang pertama kalian bersaksi kalau dia orang baik, maka wajabat lahu al-jannah. Kalau yang sekarang kalian bersaksi bahwasanya dia orang jelek, maka wajabat lahu anna. Kemudian beliau menutup hadisnya, antum syuhada Allahi wal ard. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini hadis dalam Sahihain. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang diungkapkan oleh masyarakat sekitar mayit tentang isi hati nurani mereka terhadap si mayit itu akan jadi saksi kuat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang meninggal dunia, kemudian Masya Allah semua orang itu nyebut-nyebut kebaikannya, di warung, di majelis taklim, di masjid, semua orang nyebut kebaikannya, tanda bahwasanya orang itu husnul khatimah. Tapi kalau ada orang meninggal dunia di warung-warung, di pasar, di masjid, alhamdulillah wong wis mati.
hilang penyakitnya. Maka sangat dikhawatirkan dia nanti akan menjadi penduduk neraka. Itu makna dari hadis ini tersebut. Jadi isi hati nurani, yani umat manusia. Adapun kalau persaksian lisan tanpa keluar dari hati nuraninya, itu sama sekali tidak masuk dalam hadis tersebut. Sebagaimana yang yang kadang-kadang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Sebenarnya maunya itu insya Allah mempraktekkan hadis semacam tadi. Tapi apakah itu maknanya? Perlu untuk ditinjau ulang. Karena hadis tadi maknanya adalah semacam itu. Jenazah ini para jamaah sekalian orang baik atau orang buruk? Baik. Buruk apa baik? Baik. Baik apa buruk? Baik. Masa ada yang mengatakan buruk? Kan gak pantas. Gak pantas. Nah, kalau memang itu benar-benar keluar dari hati nurani, maka itu adalah persaksian. Tapi kalau itu cuma ya ben pantas, masa jahat pak, ya, gak pantas suasana semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Itu lah kalau kemudian dia sholat jenazah sebagaimana antum tahu itu 4 takbir minimal, bisa ditambah. Kita pakai yang masyhur aja. Jadi 4 takbir. Takbir yang pertama yani mengangkat tangan ijma'an, yani terus baca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua bisa ngangkat tangan, bisa tidak ngangkat tangan. Mazhab jumhur para ulama mengangkat tangan. Sebagian ulama mengatakan takbir tanpa mengangkat tangan. Terus baca sholawat. Takbir yang ketiga sama dengan takbir yang kedua. Terus membaca doa. Doa untuk mayit. Doa untuk mayit ini doa bebas. Tapi kalau mengambil dari doanya Rasulullah itu semakin bagus. Doanya doa bebas. Tapi kalau mengambil dari doanya Rasulullah itu semakin bagus. Dan itu sesuai dengan jenazah. Jenazahnya laki-laki Allahumma ufir lahu. Jenazahnya perempuan Allahumma ifir laha. Jenazahnya anak kecil, ya jangan doakan Allahumma ufir lahu 1 bulan belum ditusuk. Ini doakan agar dia menjadi modal, menjadi tambahan pahala untuk orang tuanya dan akan menjadi simpanan untuk orang tuanya di surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayh. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai bekal, sebagai simpanan nanti pada hari kiamat. Jadi semacam itu. Nah, kalau kemudian doa itu ditambahi nggak ada masalah karena itu posisi doa. Tapi kalau memang doa itu melakukan apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW, maka itulah yang terbaik karena bagaimanapun juga doanya Rasulullah adalah bimbingan wahyu. Itu yang ketiga. Panjang-panjangkan nggak ada masalah. Kemudian takbir yang keempat bisa langsung salam, bisa tambah dengan doa lagi. Doanya apa? Doanya terserah juga. Bisa ngulangi doa yang tadi, bisa doa lain sebentar gitu kemudian salam. Itu proses jenazah. Ini proses mensolati jenazah. Baik ya. Sekarang ini jenazah laki-laki, kepalanya berarti di sini. Tuh enggak ke sini. Ya. Ya. Itu ini. Kalau sholatnya di tempat terbuka ya kawan, kalau bisa pakai sandal. Ben jarang-jarang melakukan sunnah beliau SAW sholat pakai sandal. Karena di zaman Rasulullah SAW dahulu sholat itu pakai sandal. Karena Masjid Nabawi lantainya kayak jalan, persis. Jadi nggak perlu ngelepas sandal. Tapi kalau sholat di masjid, antum pakai sandal, marahi sama takmir. Marahi sama takmirnya. Kalau sholatnya di lapangan, sholatnya di mana gitu, pakai sandal. Biar kita pernah melakukan sholat pakai sandal kayak yang dilakukan oleh beliau SAW. Ini sholatnya pakai sandal. Ini itu sholati kemudian mulai sholat. Ini mulai sholat. Jadi kita katakan, ini niat sholat jenazah, nggak usah dilafadzkan. Jadi tenan lagi sholati. Kok mati tenanan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi enggak sah tapi salati, enggak usah doa. Alaikum ini, jadi takbir pertama sambil ngangkat tangan. Itu ijma'. Takbir kedua bisa Allahu Akbar ngangkat tangan, dan itu mazhab jumhur. Mazhab sebagian para ulama di antara mereka adalah Syalbani pada posisi ngangkat sedekah semacam ini Allahu Akbar tanpa ngangkat tangan. Dan itu masalah biasa dalam dunia fikih semacam itu. Setelah mensalati jenazah tidak ada proses apapun. Tidak ada proses apapun. Semua doa itu dicurahkan pada waktu jenazah. Lah Ustaz kadang-kadang kok di masjid jami pakai pengumuman, pakai apa? Itu hanya untuk menyampaikan ini jenazah laki-laki atau jenazah perempuan. Biar yang di belakang ngerti, oh ini jenazahnya laki-laki, ini jenazahnya perempuan, ini jenazahnya 1, ini jenazahnya 2. Kan hanya pada zaman sekalian, ini saudara kita meninggal dunia, Bapak Fulan, laki-laki, yang dimohon keikhlasannya dalam kita mensolati jenazah. Cuma itu tak. Ini cuma semacam itu, ini saja sekedar pemberitahuan, ini jenazahnya perempuan, ini jenazahnya 2 orang, jenazahnya anak, bayi gitu. Agar jamaah yang mau mensolati ngerti jenazahnya ini. Baik. Setelah itu maka jenazah diangkat ke kuburan. Yang disolati kalau wajib semua kecuali 2. 1 yang meninggal dunia dalam kondisi mati syahid, itu disunnahkan untuk disolati tapi enggak wajib. Yang kedua, yang meninggal dunia sebelum hari. Yang meninggal dunia sebelum hari maka itu disunahkan tapi enggak wajib. Baik, kita sholatkan. Kita dalam kubur, di bawah sampai ke dalam kubur, kuburan. Kita bawa sampai ke kuburan, hewan sampai di pinggir kuburan. Ini posisinya di mana diletakkan terserah, tergantung kondisi lapangan. Yang penting proses penguburannya itu yang dimasukkan dulu kepala, terus badan, terus kaki. Masukkannya itu min rijlail qabr. Rijlail qabr itu adalah posisi di mana nanti di situ adalah posisi kaki. Jadi kiblatkan di sana. Kiblatkan di sana. Ini nanti posisi kaki. Sini tengah tubuh, sini. Ini posisi kepala. Ini tengah tubuh, ini kaki. Berarti masukkan kuburan, masukkan mayat itu dari arah sana. Yang masuk ke alam masuk ke kuburan itu ini kalau bisa keluarganya dan yang semalam tidak mengumpuli istrinya. Tatkala Zainab beliau meninggal dunia, maka Rasulullah SAW sebagai orang tuanya yang ikut ke kuburan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, man la yuqarib ahlahul barihah. Siapa yang semalam nggak ngumpuli istrinya, nggak kumpul suami istri. Abu Talha mengatakan saya Rasulullah, maka Rasulullah memerintahkan Abu Talha untuk turun. Padahal jadi ada Rasulullah yang orang tuanya, jadi ada beliau sallallahu alaihi wasallam yang itu adalah orang tuanya. Jadi ya, jadi itu ada 3 orang saya. Anak keluarganya Jadi kuburan tuh ya kawan. Kalau ini itu namanya syak. Kuburan jenis ini itu namanya syak. Shin qaf. Kuburan itu ada 2 jenis. Ada syak, ada lahat. Syak itu pokoknya kotak ke bawah selesai. Bagian bawahnya bisa ada lubang begini. Bagian sini bisa lubangnya tengah, kecil lagi. Bisa nggak pakai lubang kecil. Semuanya namanya syak. Semuanya namanya syak. Itu semuanya tergantung urf masyarakat. Bisa begini, lubang kecilnya di sebelah barat, sebelah kiblat. Bisa lubang kecilnya di sebelah tengah. Bisa ini nggak pakai lubang kecil. Itu semuanya namanya syak. Nah, ada satu jenis lagi namanya lahab. Allah itu
Lahat itu ya kawan, kuburan ini bagian paling bawah di sebelah barat itu dilubangi. Bagian paling bawah ini sebelah barat itu dilubangi ke sana, lubangi ke arah kiblat, sehingga nanti jenazah itu dimasukkan ke lubang tadi, di atas, di bawahnya ini. Di bawahnya ini, itu baru namanya lam ha'dal. Kalau ini nanti jenazah di atasnya sini, di bawahnya apa itu? Ini, kayak ini apa itu tanahnya tadi diambil. Jadi kalau posisi itu namanya syak. Pokoknya mayit itu masih ditumpuki sama tanah yang diambil, itu namanya syak. Lahat itu, yani jenazah, ini bagian paling bawah, ini nggak dibongkar, paling bawah itu dilubangi ke sana. Nanti posisi jenazah itu di bawahnya ini. Jadi tatkala ini dikembalikan, sama sekali nggak numpuki jenazah. Jadi sama sekali nggak numpuki jenazah. Dan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh, tapi para ulama lebih menganjurkan untuk pakai lahat. Karena pertama, itu modal penguburannya Rasulullah SAW. Yang kedua, itu lebih kuat. Lebih kuat maknanya, yang di atasnya jenazah itu nggak tanah bongkaran. Itu tidak tanah bongkaran. Tapi semuanya kembali kepada kondisi tanah. Ini kondisi tanah itu berpasir, dilubangi bawahnya ambrol atasnya. Ini kalau tanahnya tanah padat, gitu, model tanah-tanah kampung yang padat itu nggak ada masalah. Tapi mau lahat mau syak ini nggak ada masalah. Kedalaman nggak ada aturan syar'i. Kedalamannya itu aturannya hanya dua. Pertama, tidak memadaratkan mayit. Yang kedua, tidak memadaratkan orang yang hidup. Jadi lebarnya sesuai dengan jenazah. Jadi jangan sampai jenazah itu nekuk. Jadi panjangnya, lebarnya juga mudah untuk memasukkan jenazah. Kedalamannya, parokannya satu, parokannya dua. Tidak memadaratkan jenazah. Yang kedua, tidak memadaratkan orang yang hidup. Tidak memadaratkan jenazah, maksudnya jangan sampai terlalu pendek. Nanti dibongkar sama binatang-binatang buas. Dibongkar sama binatang-binatang buas. Jangan memadaratkan orang yang hidup. Mananya jangan sampai keluar dari jenazah itu, dari kuburan itu bau busuk. Ini bau busuk. Kedalamannya sangat tergantung kepada kondisi kampung masing-masing. Biasanya itu kan segini. Ya. Ini tuh berapa? Semeter setengah. Segitu biasanya. Baik. Itu jenazah. Baik. Nah, mayit itu dimasukkan dari sana begini. Kepalanya masuk dulu, dipegang yang sini, ditarik ke sana, kepalanya pindah ke sini, sini megang badan. Boleh dipindah lagi ke sana, kemudian ini bagian lagi, baru diturunkan. Saat menurunkan itu sambil mengatakan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Lalu ini semua tali dilepas. Baik, tafadhol. Aduh. Jadi kuat man. Baik, turunkan nih. Sambil baca doa. Bismillah. Baik. Sudah ya, naikkan. Baiknya ngomong. Posisi ini ya nih, kain-kainnya dilepas, ikatannya dilepas. Ikatannya dilepas, kainnya dilepas tanpa harus melepas wajah. Begini aja. Ini menghadap ke arah sana.
menghadap ke arah sana, ke arah kiblat. Ini kemudian kalau anunya nggak papannya nggak ada ya wis. Jadi ini sebenarnya kurang dalam. Jadi kalau mau model semacam ini berarti dipastikan jenazah ini atasnya ini bisa tutup jenazah. Nanti posisi kayu itu ke sana. Posisi kayu itu nanti ke sana. Ini di sini nanti dikasih sesuatu dikit untuk tatakan kayu. Nah, kalau di tengah malah lebih gampang. Berarti di sini ada begini. Kalau tanpa dalaman begini berarti posisinya di daerah kita biasanya pakai miring-miring. Kalau pakai lahat itu kayunya ditutup semacam ini sehingga tatkala ditumbuk di sini sama sekali ini nggak balik ke gitu. Sudah tumbuk. Sudah ya Mas, sudah tumbuki ini semua yang dikeluarkan dimasukkan kembali, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Setinggi apapun nggak ada masalah. Memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu kuburan itu shibr. Shibr itu berarti dari tanah asli ini sejengkal, gitu ya. Tapi ini itu untuk kondisi tanah baki, tanah Madinah. Tanah baki itu tanah lembut berpasir. Tanah baki itu tanah lembut berpasir. Antum kalau ke baki terus antum bawa pacul, tulinan gitu ya, kali 1 meter kedalaman 1 meter. Jangan isi apapun, yang galian tadi masukkan lagi, maka akan rata persis. Kenapa? Tanahnya lembut berpasir. Jadi nggak ada rongga-rongga bagian dalam. Kalau di negeri kita mirip-mirip tanah pasir mana itu? Pasir putih. Itu namanya pasir putih, tanah berpasir yang lembut itu. Itu lubangnya misalkan 10 cm kedalaman 10 cm. Masukkan kembali tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, akan rata. Tapi tanah Serowo, tanah ini dilubangi 1 meter kedalaman 1 meter, kemudian masukkan kembali tanpa ditambahi apapun, dia mesti bunduk. Dari mana bundukan itu? Rongga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan shibr ini karena sekarang ada jenazah. Posisi jenazah itulah yang shibr itu. Berarti hukumnya, sunnahnya itu adalah tanah yang digali dimasukkan semuanya total, tanpa nambahi, tanpa kurangi, setinggi apa? Kemudian setelah itu dikasih tanda. Tanda itu bisa apa? Bisa 1, bisa 2. Bisa 1, bisa 2. Bisa kayu, bisa apapun. Di mana? Di atas jenazah. Kalau jenazah di sini berarti tandanya itu di sini. Kalau jenazah di tengah berarti tandanya di tengah. Kalau jenazahnya itu pakai lahat berarti nanti tandanya itu di situ. Ini bukan di sini. Karena di sini nggak ada jenazah. Jenazah di sini kalau pakai lahat. Pokoknya di atasnya jenazah tersebut. Setelah itu sudah selesai, tidak ada proses apapun. Cuma sekedar yang menjadi ketua daerah situ, pimpinan sesepuh gitu ya, memerintahkan kepada jamaah kayak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Istaghfiru lahikum was'alu lahu at-tathbit. Mintakan ampun untuk saudara kalian dan mintakan supaya dia bisa menjawab dengan mantap pertanyaan para malaikat. Kemudian mendoakan, jemaah mendoakan, kemudian pulang. Nah, kalau kemudian negeri kita ditambahi kalau ngomong ceramah dan macam-macam, ya itu ada. Tidak masuk dalam ranah syar'i. Ranah syar'i itu hanya meminta kepada jamaah untuk apa? Untuk agar jenazah itu didoakan, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimantapkan untuk menjawab pertanyaan para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya, sudah masalah kan Mbak Jiri? Sudah selesai kemudian pulang. Itu masih bangun nih. Tapi ya, dari sini ada masalah? Itu secara global, secara singkat proses perawatan jenazah. Kalau itu kalau ada yang disampaikan. Misalnya
nurunin, bukan dari sini, dari tengah langsung. Nggak ada masalah. Nurunin. Iya. Nurunin itu yang paling sunnah yang anak katakan tadi. Dari arah kaki. Tapi kalau dari sini nggak ada masalah. Dalam artian sah, nggak boleh bongkar. Tapi kehilangan salah satu ini keutamaan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sahnya sah, ini nggak sampai haram, tapi kehilangan salah satu keutamaan mengikuti caranya Rasulullah SAW. Dan kalau masuk kuburan dari kelupaan satu, lepas apa? Lepas sandal. Lepas sandalnya itu tatkala masuk kuburannya. Tatkala masuk kuburannya itu yang lepas sandal. Jadi kalau kuburan itu area kuburannya itu ada jalan, berarti jalan itu belum lepas sandal. Dan kalau lepas sandal itu tatkala masuk area. Allah. Kalau mayatnya diganjel gitu. Mayat diganjel itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau posisi semacam ini dan mayatnya itu gendut, misalkan gitu ya, sehingga tanpa diganjel dia pun nggak akan terlentang, nggak perlu diganjel. Kalau kemudian posisinya itu adalah mayatnya kecil dan lubangnya besar atau nggak pakai kecil semacam itu, kalau diturunkan itu dia akan apa? Boleh, maka baru diganjel. Ganjel itu apa ya? Kebutuhan lokasi, bukan sesuatu yang ada patokan syariatnya. Kebutuhan lokasi, dibutuhkan apa tidak? Allah. Apakah ketika menyolati imam perempuan sejajar dengan makmum? Imam perempuan yang pasti itu pada posisi yang Anda katakan tadi. Tapi apakah sejajar? Iya, kembali pada hukum asal jamaah sejajar. Hanya imamnya di posisi mana tadi? Di posisi tengah tubuh. Kalau jenazahnya itu perempuan. Kalau jenazahnya laki-laki di kepala. Allah. Kalau yang masih keramik di atas kuburan itu supaya gampang dikenal, Ustaz, itu hukumnya apa? Kuburan itu yang dibutuhkan hanya satu, yaitu dikenali sebagai kuburannya fulan. Kalau Rasulullah SAW menguburkan Utsman bin Maz'un, maka beliau meletakkan labina, meletakkan batu lisan kalau bahasa kita. Apa kata beliau SAW? Ini kata beliau SAW, beliau ata'allama bihi qabra akhi, agar aku tahu nih ini kuburannya saudaraku. Jadi mengenali kuburan itu salah satu hal yang disyariatkan dengan cara tanpa membangun dan mengisi. Tanpa bangun, tanpa sekedar kuburannya ini, tempatnya di sini, ini batu lisannya cukup bahwasanya itu sebagai kuburan. Kecuali kalau memang kuburan itu ini kayak yang ada di kota-kota, kuburan itu semuanya batu lisannya sama persis, nggak ada bedanya. Itu kan kuburan di kota-kota itu nggak boleh beda. Ini keramik, ini kayu, ini itu nggak boleh. Diratakan sama pihak kuburan, biar rata. Kalau semacam itu dalam kondisi itu dan tidak mungkin mengenali kecuali pakai tulisan, maka tulis. Tapi nggak perlu ditambah, sekedar tulisi fulan ibnu fulan, nggak perlu fulan ibnu fulan. Ini kemudian lahir sekian, wafat sekian, kalau gambar dulu ya. Ada ini. Sekedar untuk mengenali jenazah. Kan hukum asal larangan membangun kuburan, larangan membangun kuburan. Allah. Itu ngadep kiblatnya harus Ya, posisinya itu kayak orang tidur yang sebelah kanan, bagian kanan di bawah, bagian kiri di atas menghadap kiblat. Itu tadi karena kurang panjang. Biasanya pas. Allah. Hah? Kebar bunga ada timbul. Jangan lakukan melebihi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibutuhkan mayit itu bukan ditaburi bunga. Ya, dibutuhkan mayit itu didoakan. Makanya beliau cuma menandakan satu, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih. Yani apa itu? Mintakan ampunan untuk mayit saudara kalian dan mintakan supaya dia mantap bisa menjawab pertanyaan barang balik. Allah. Sudah ya? Tahu di sini? Praktek perawatan jenazah. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala doa yang diguyur sama dikubur dan Allah dan kita semua insya Allah Subhanahu wa taala dan yang menyiapkan segala sesuatu untuk acara ini
biidznillah. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.